Misalkan kita punya persamaan diferensial yang first order diberikan oleh dy per dt sama dengan fty, dan misalkan juga kita diberikan nilai awalnya, yaitu yt0 sama dengan y0. Nah, tentunya biasanya kita diminta untuk mencari solusinya ya. Dalam hal ini kita mencari solusi khusus, karena di sini nilai awalnya diberikan. Artinya kita mencari fungsi y itu apa. Nah, masalahnya pada kebanyakan kasus fungsi y-nya ini tidak dapat dicari secara analitik. Artinya apa? Artinya di sini kita perlu untuk mencari solusinya itu kita perlu menggunakan metode numerik. Oke, kita perlu menggunakan metode numerik. Tentunya di sini ada banyak metode numerik yang bisa dilakukan, tapi salah satunya untuk perkenalan kita akan mempelajari yang dinamakan dengan metode Euler. Oke. Nah, di sini metode Euler itu seperti apa? Jadi di sini metode Euler itu adalah kita mengaproksimasi solusi dari persamaan diferensial. Jadi di sini mungkin saya besarkan dulu gambarnya. Jadi di sini kita ingin mengaproksimasi solusi dari persamaan diferensial. Jadi misalkan solusi dari persamaan diferensialnya itu kita namakan fungsi pi, fungsi y sama dengan pt, dan misalkan fungsi y sama dengan pt itu yang kurva hitam. Oke. Kita ingin aproksimasi dengan garis lurus, dengan garis singgung di titik T0 ini. Oke, itu adalah aproksimasinya. Jadi di sini untuk melakukan aproksimasinya, kita bisa seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya differential equation yang kita punya adalah y aksen sama dengan ftg dengan nilai awal yt0 sama dengan y0. Di sini tentunya kita misalkan solusinya adalah pt ya. Kita misalkan solusinya adalah pt. Nah, di sini aproksimasi solusinya adalah persamaan garis lurus, di mana persamaan garis lurus itu diberikan oleh persamaan ini ya, y garis y ini, itu adalah garis y, diberikan oleh y0 ditambah gradian kali t dikurang t0. Ft0 itu kalau kita perhatikan adalah gradian garis singgung. Oke, kita perhatikan di sini, Fty itu kan y aksen, sementara y aksen itu adalah garis singgung dari kurva y, tapi di sini di titik t0 dan y0, di titik sini. Oke, terus dikalikan ya selisih t dikurang t0. Jadi ini adalah persamaan garis singgung. Oke, dan di sini t0 dan y0 itu adalah titik t0 yang diberikan di nilai awal, dan y0-nya itu diberikan juga di initial value problemnya. Oke. Nah, tentunya kalau kita mau mengaproksimasi solusi dari persamaan diferensialnya, tentunya kita tidak bisa menggunakan satu garis saja. Karena misalkan ini solusinya itu kan nyambung ya. Misalkan kurva solusinya itu kayak nyambung seperti ini. Nah, kalau kita hanya menggunakan satu garis ini kan panjangnya lurus seperti ini ya. Kalau kita lihat, semakin jauh selangnya, semakin jauh si sumbu T-nya, semakin banyak errornya. Si selisih ini kan error dari si aproksimasi kita. Untuk selisih T1 dan T0 yang cukup dekat, itu errornya cukup kecil. Jadi bisa kita abaikan. Tapi kalau untuk yang dari T1 ke atas, di mana T1-nya itu kita pilih tentunya ya. T1-nya itu kita pilih, yaitu kayak suatu selang mungkin sejauh berapa satuan dari T0 gitu. Dan T0 ini kan diberikan. Kita lihat selisihnya semakin jauh, sehingga errornya semakin besar. Nah, oleh karena itu, kita tidak hanya mengaproksimasi si solusi dari persamaan diferensial ini dengan satu garis saja. Jadi kita perlu mengaproksimasinya dengan berbagai garis. Nah, kira-kira mungkin skemanya seperti ini. Jadi kalau kita punya solusi persamaan diferensial seperti ini, tadi kita punya garis yang pertama. Nah, dari garis yang pertama itu kita buat lagi garis yang kedua. Nah, dari ujung garis yang kedua kita buat garis yang ketiga, garis keempat, dan seterusnya. Sehingga bentuk solusi aproksimasinya itu setidaknya mendekati solusi aslinya yang warna merah ini. Oke. Artinya di sini kita punya beberapa garis, dan di sini untuk menentukan persamaan-persamaan garis ini, kalau kita perhatikan, ini adalah kita bisa menggunakan metode iterasi gitu. Jadi di sini tinggal idenya adalah si persamaan solusi ini, persamaan Euler yang pertama, ini adalah untuk garis yang pertama, ini tinggal kita perumum. Nah, cara memperumumnya bagaimana? Cara memperumumnya adalah tinggal untuk mencari garis yang kedua, kita gunakan garis yang kedua itu rumusnya menjadi Y1 ditambah gradian garis fungsi itu di titik yang T1 Y1 dikali T2 dikurang T1. Dan ini berulang terus.
Sehingga kita mendapatkan rumus bentuk umumnya itu menjadi seperti ini. Ini adalah metode numerik yang bisa kita gunakan. Oke. Dan di sini kalau kita lihat di sini ada Fn. Fn di sini adalah sama dengan nilai fungsi f di titik Tn, Yn. Oke. Dan H di sini adalah selisih ini, T1 kurang T0. Dan di sini tentunya kita anggap selisih ini selalu sama. Atau dengan kata lain, si selang ini, kalau kita lihat pada grafik, si selangnya ini, itu selalu sama gitu. Ini T0, ini T1, ini T2, ini T3, dan seterusnya. Selangnya selalu sama. Si panjang selang ini selalu sama. Oke, jadi kira-kira kita bisa langsung menggunakan formula ini. Gabungan dari garis-garis singgung. Jadi ini adalah persamaan garis singgung yang pertama. Persamaan garis singgung yang pertama. Terus berikutnya kita punya persamaan garis singgung yang kedua. Yaitu persamaan garis singgung yang kedua. Tentunya di sini persamaan garis singgung yang kedua itu acuannya dari titik yang pertama. Karena tadi kita stop di titik yang pertama. Di titik yang pertama kan. Makanya kita menghitung gradien garis singgungnya itu di titik yang pertama. Dan seterusnya. Makanya kita dapatkan rumusnya seperti ini, rumus numeriknya. Oke. Dan rumus ini bisa langsung digunakan ya. Jadi mungkin kita bisa langsung lihat contoh saja. Misalkan kita mau menyelesaikan persamaan diferensial ini dan diberikan nilai awalnya ini, Y0 sama dengan 1. Ini kebetulan fungsinya masih gampang, jadi dapat kita selesaikan secara analitik. Tapi coba kita gunakan metode Euler ini, metode numerik ini, oke, untuk menyelesaikan, untuk mencari aproksimasi dari solusinya. Nah, di sini kalau kita lihat solusi, di sini kita diminta untuk menggunakan metode Euler ini dengan si h-nya itu 0,2. Jadi kalau kita lihat di rumusnya, h-nya ini selalu 0,2, oke. Artinya selisihnya itu selalu 0,2 ya, selisih dari satu rentang ke rentang lain itu 0,2. Jadi garisnya itu semakin, ya kira-kira garisnya seperti ini lah gitu. Oke. Nah, di sini rumusnya mungkin kalau kita ingat, Yn plus 1 adalah Yn ditambah Fn dikali H. Dan sekarang kita bisa langsung menghitung si nilai, kalau kita lihat soalnya itu ini ya. Kita diminta menggunakan metode Euler untuk H-nya 0,2, berarti ini hanya diganti 0,2. Terus kita aproksimasi solusi dari persamaan diferensial ini ketika T-nya itu ada berbagai nilai di sini. Nah, di sini tentunya T0-nya itu adalah ini. Di sini Fn itu adalah ini ya, mungkin kalau saya tulis lebih jelas. Fn itu adalah Tn, Yn. Oke. Di mana Fty-nya apa? Pada contoh ini, Fty-nya adalah fungsi ini. Fty-nya adalah si fungsi si dy per dt-nya. 3 dikurang 2t dikurang 0,5y pada kasus ini. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk beberapa iterasi ya. Nah, tentunya kita butuh iterasi pertama. Kalau untuk iterasi pertama berarti kita mulai untuk n sama dengan 0. Nah, kalau n sama dengan 0, rumusnya berarti menjadi apa? Rumusnya berarti menjadi y1 untuk n sama dengan 0. Tapi rumusnya berarti berubah menjadi y1 sama dengan y0 ditambah f0h, f0 dikali h. Tapi f0 itu adalah ft0 y0 dikali h. Oke. Nah, di sini t0 dan y0 diberikan di initial value problem ini. Artinya kita bisa hitung ft0 y0-nya atau nilai f0-nya. Itu tinggal kita masukkan t sama dengan 0 ke persamaan ini dan y sama dengan 1 ke persamaan ini. Jadi kalau kita lihat, kita dapatkan t dikurang 0 dikurang 0,5 kali 1, yaitu 0,5 juga. Oke. Terus h-nya, kita perlu mengalihkan h. H-nya adalah setengah 0,2. Jadi di sini dikalikan 0,2. Sehingga kita dapat nilai aproksimasi dari si y1-nya. Oke, dari nilai aproksimasi dari y1. Oke. Nah, tapi kita butuh juga menghitung untuk tt berikutnya ya. Untuk t yang berikutnya. Nah, di sini kalau T0 kita adalah 0, nah ini artinya T1 kita adalah 0,2, T2 kita adalah 0,4, dan seterusnya. Makanya di sini kita sampai T1, T2, T3, T4, T5. Makanya di sini kita menghitung sampai Y5. Oke.
Oleh karena itu ya untuk menghitung Y2, karena tadi kita sudah menghitung untuk n sama dengan 0 ya. Untuk n sama dengan 0, kita dapatkan Y1, iterasi pertama. Untuk iterasi berikutnya, n sama dengan 1, kita dapatkan Y2. Sehingga tadi rumusnya, ini terhapus ya. Kan harusnya Yn plus 1 sama dengan Yn ditambah Ftn Yn dikali H. Kalau untuk n sama dengan 2, untuk n sama dengan 1, kita dapatkan Y2 sama dengan Y1 tambah Ft1 Y1 dikali H. Dan hanya tetap ya 0,2 diberikan di soal. Nah, ini Y1-nya apa? Y1-nya kita gunakan Y1 yang kita hitung saat menghitung n sama dengan 0. Oke. Oleh karena itu, di sini dan T1-nya adalah ini ya, T1-nya adalah 0,2. Oleh karena itu, di sini rumusnya menjadi Y1. Y1-nya adalah 1,5 di sini. Oke, untuk n sama dengan 1-nya. Ini 0,5, 1,5. Terus untuk T1Y1, ini FTY kita. Kita substitusikan T-nya itu menjadi T1, dan T1-nya adalah 0,2. Makanya kita lihat bentuknya menjadi 3 dikurang 2 dikali 0,2, dikurang setengah Y1. Y1-nya adalah satu setengah. Jadi setengah kali 1,5 di sini. Dan dikalikan dengan H ya. Dikalikan dengan H. Hanya diberikan 0,2. Dan ini kita hitung jawabannya adalah 1,75. Itu untuk iterasi berikutnya. Tentunya di sini kita bisa menghitung iterasi kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Jadi gunakan rumus yang sama. Cuman untuk iterasi kedua berarti kita mendapatkan nilai Y3. Dan ya di sini kalau kita lihat Y3 sama dengan ya ini indeksnya naik 1, hanya tetap. Tapi F2 ini artinya adalah F dari T2Y2. Di mana fungsi F-nya adalah ini. Artinya kita substitusikan untuk F2 itu T di sini menjadi T yang kedua, yaitu 0,4. Dan Y-nya kita substitusikan menjadi Y yang kedua. Y yang kedua adalah dari perhitungan sebelumnya, yaitu 1,87. Setelah itu kita dapat Y yang ketiga. Dan ini kita lakukan terus-menerus sampai stop. Dan stopnya itu adalah saat T yang terakhir, yaitu T untuk T yang terakhir ya, untuk 1 gitu. Harusnya di sini ada Y6. Tapi di sini Y1-nya, ya di sini ya bisa kita lakukan terus-menerus ya, sampai T-nya 1 gitu. Nah, itu tinggal kita hitung saja, Y yang kelimanya. Ini jadi kita dapat seperti ini hitungannya. Nah, di sini, jadi ini adalah mungkin jawabannya memang dalam angka, jadi tidak dalam fungsi. Tapi ini adalah solusi ini ya, jadi titik-titik ini. Titik-titik nilai-nilai titik ini gitu. Dan itu nanti kita bandingkan dengan nilai asli yang di sini. Oke, kita bandingkan dengan nilai asli yang di sini. Di fungsi aslinya. Artinya di sini nanti di perbandingannya itu ada errornya ya. Di perbandingannya itu ada errornya. Dan sekarang kita harus menghitung errornya. Errornya apakah cukup besar atau cukup kecil gitu. Tentunya kita mau errornya tidak besar ya. Kita mau errornya kecil gitu. Karena kalau besar, tentunya nanti metode kita nggak bagus. Tapi untuk mengetahui errornya, ya di sini kebetulan kita bisa menyelesaikan persamaan diferensialnya secara langsung ya. Dengan menggunakan metode integrating factor. Jadi ini persamaan diferensial kita, ini nilai awalnya. Ini 0,5Y-nya bisa pindah ruas, jadi kita punya persamaan diferensialnya seperti ini. Dan ini bentuknya adalah Y aksen tambah PT kali Y sama dengan GT ya. Jadi kita bisa pakai, ini bentuknya linear dan sehingga kita bisa pakai integrating factor. Faktor integrasi kita adalah E pangkat integral ini. E pangkat integral fungsi yang koefisien Y-nya, yaitu setengah dt. Jadi faktor integrasi kita adalah E pangkat setengah T. Kita kalikan ke semua persamaannya, jadi dapat seperti ini. Di sini kita, ya ini langsung bisa dari saja ya, bahwa yang ini adalah turunan dari E pangkat 0,5T dikali Y per dt. Terus nanti kali silang dan segala macamnya. Terus nanti langsung diintegralkan sih. Jadi ini sama dengan semua ini, tapi nanti langsung diintegralkan ya. Jadi mungkin kalian bisa langsung lihat rumusnya di catatan sebelumnya, di slide mungkin di catatan sebelumnya ya. Kita dapatkan solusi secara analitiknya seperti ini. Tapi ini masih solusi umum. Untuk solusi khusus kita substitusikan nilai Y0 sama dengan 1. Artinya di sini
kita substitusikan T-nya 0 ke sini, sehingga ini jadi habis, 14 dikurang E pangkat min setengah ya, itu sama dengan 1, dan sehingga kita dapatkan K-nya itu min 13. Oke, jadi di sini solusi khususnya adalah ini, dan ini gambar dari solusi khususnya. Oke, dan sekarang bagaimana cara kita mencari errornya? Nah, di sini kan di soal sebelumnya, kita kan mencari solusinya itu pada berbagai nilai T. Oke, pada berbagai nilai T. Dan tentunya kalau kita sudah punya solusi yang analitiknya, solusi yang kita dapatkan dengan integrating factor ini, kita bisa langsung substitusikan nilai T ini, berbagai nilai T ini ke solusi ini. Jadi di sini kita bisa buat tabel. Di sini adalah bisa nilai T awalnya, dan ini nilai eksak Y, itu adalah nilai Y yang didapatkan dengan langsung mensubstitusikan nilai T ke persamaan ini. Dan di sini nilai aproksimasi Y ini adalah nilai aproksimasi yang kita dapatkan dengan menggunakan metode Euler ini. Oke. Ya di sini kalau kita lihat ya metode Eulernya ini Y1, Y2 dan seterusnya, mungkin bisa diingat angkanya. Y1-nya 1,5, Y2-nya 1,87, Y3-nya 2,123 dan seterusnya. Jadi kita lihat di tabel yang memang seperti itu ya. Ini Y1, ini Y2, ini Y3, ini Y4, ini Y5. Ini yang aproksimasi. Nah, untuk yang nilai eksaknya, di sini ya untuk Y0-nya, tentunya ini diberikan di soal ya. Y0-nya tadi sama dengan 1, makanya untuk aproksimasi dan untuk nilai eksaknya sama gitu. Tapi untuk yang nilai eksaknya, kenapa di sini 1,437? Itu kita substitusikan nilai T sama dengan 0,2 ke persamaan yang kita dapatkan secara analitik. Dan kita lihat di sini ada perbedaan nilai. Oke, ada perbedaan nilai. Nilai aproksimasinya 1,5 dengan menggunakan metode Euler, nilai aslinya sekitar ini ya, 1,43711. Artinya di sini ada error sekitar negatif 0,06. Oke, sehingga ada error sekitar 4,8%. Oke, dan untuk yang T sama dengan 0,4 ya ini ada errornya juga. Jadi ini dengan yang di sini yang 1,87 kita hitung dengan metode Euler tadi di rumus yang ini 1,87. Untuk yang ini 1,7565 ini adalah nilai eksaknya, di mana kita mensubstitusikan T sama dengan 0,4 ke persamaan yang kita dapatkan dengan integrating factor. Ya, sehingga ya ini dapat seperti ini. Dan errornya kita hitung di sini sekitar 0,11 dan persentase errornya adalah 6,46. Untuk menghitung persentase error bisa gunakan rumus ini ya. Jadi kita kurangi selisih ini, selisihnya berapa, terus kita bagi dengan nilai aslinya. Terus dikali 100% ya. Oke. Dan kita lihat errornya ya semakin lama semakin besar, dan memang pasti semakin besar karena selisihnya, karena si kurvanya kita lihat semakin menjauh ya. Kalau kita lihat kan kurvanya memang seperti ini. Semakin mendekati 0,2 atau semakin mendekati 1, kurvanya memang menjauh gitu. Tapi error yang cukup besar ini kan sekitar 10% ya kalau kita lihat. Sekitar 10%, semakin besar dia semakin 10% ya errornya itu. Semakin ke bawah. Error ini terjadi karena kemungkinannya adalah karena kita memilih hanya itu kecil gitu. Hanya besar. Kita memilih hanya itu cukup besar, 0,2. Maksudnya apa? Maksudnya di sini garisnya itu cukup renggang, 0,2. Sekarang coba bayangkan kalau garisnya itu hanya itu kita anggap 0,1. Misalkan kita buat hanya 0,1 ya. Artinya di titik ini di 0,1, di titik ini harus ada garis yang baru gitu. Dan garis barunya pasti akan lebih dekat lagi ke sini gitu. Jadi yang bagian ini, bagian yang bagian sebagian atas ini itu tidak kita gunakan, tapi kalau misalkan hanya 0,1 di rumusan ini ya, di rumus kalkulasinya, si H ini, si stepnya itu. Nah tadi ya. Ya di rumus kalkulasinya si H, ya H-nya kan ini ya. Ini kan H-nya. Jadi selisih antar ininya, selisih antar sumbu X-nya itu kita buat lebih kecil lagi. Nanti dari 0,1 sampai 0,2 garisnya bisa jadi lebih akurat gitu. Sehingga nanti aproksimasinya mungkin jadi lebih akurat seperti ini. Oke, sehingga errornya semakin kecil kalau hanya kita kecilkan. Oke, dan itu yang bisa kita baca dari contoh yang kedua ya. Jadi kita punya contoh differential equation yang sama.
kita menghitung untuk berbagai nilai T, tapi di sini kita juga hitung untuk menggunakan metode Euler itu untuk berbagai nilai H ya. Oke, jadi untuk berbagai step size, jadi berbagai nilai H. Dan di sini langsung diberikan di tabel, jadi kalian bisa langsung hitung dengan kalkulator ya, atau program. Di sini ini adalah T-nya itu kan dimintanya untuk T1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Dan tentunya di sini rumusnya kita masih menggunakan yang sama, jadi YN plus 1 sama dengan YN ditambah F TN YN dikali H, cuman sekarang H-nya itu berubah-ubah. Di sini bisa 0,1, bisa 0,05, dan 0,025 atau 0,01. Tentunya kalian bisa gunakan H yang lain ya. Oke, asalkan hanya cukup kecil. Oke. Artinya ini T0 kita. Jadi di sini ini T0 kita adalah 0, T1 kita adalah 1, T2 kita adalah 2, T3 adalah 3, dan seterusnya ya. T4 adalah 4, dan T5 adalah 5. Karena soalnya diminta seperti itu ya. Untuk 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, dan 5 detik. Oke. Nah, untuk H sama dengan 0,1 ya tinggal kita substitusikan ke persamaan ini. Nanti kita cari nilai Y1, Y2, Y3, dan seterusnya sampai Y5. Oke, jadi di sini ini adalah Y0, ini Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5. Untuk H 0,01. Cara perhitungannya sama seperti pada contoh sebelumnya. Nah, untuk H yang 0,05 kita hitung juga dengan rumus yang sama, dan ini kita dapat Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5-nya. Cuman kita perhatikan di sini angkanya berbeda. Oke. Di sini kita perhatikan angkanya berbeda, dan kalau kita perhatikan kita hitung untuk berbagai nilai H ya. Jadi hanya semakin ke kanan semakin kecil. Dan kalau kita bandingkan nilai Y1 ini, kalau kita bandingkan nilai-nilai ini dengan nilai aslinya, oke, artinya nilai asli ini adalah kita mensubstitusikan misalkan T-nya 1 ya. Kita substitusikan T sama dengan 1 ke solusi eksaknya, ke solusi yang ini, yang sudah kita hitung dengan integrating factor tadi. Oke. Dan kita lihat memang hasilnya itu semakin kecil H-nya, semakin kecil errornya. Kita lihat untuk H-nya 0,1, ini kan 2,2 ya, nilai Y1-nya. Dan itu errornya, kalau kita kurangi dengan nilai eksaknya, itu errornya sekitar 0,1. Tapi kalau kita bandingkan untuk hanya 0,01, ini errornya semakin kecil. Ini errornya hanya sekitar 0,01. Oke, jadi ada sekitar 10% beda errornya. Oleh karena itu, sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa semakin kecil kita memilih H, semakin akurat aproksimasi kita gitu. Oke. Makanya pada soal kita yang pertama, ini errornya cukup besar karena tadi kita memilih hanya 0,2. Karena tadi kita memilih H-nya itu hanya 0,2. Dan 0,2 itu cukup besar dibandingkan kalau kita memilih hanya adalah sebesar 0,01. Oke. Jadi kira-kira metode Euler seperti itu ya. Jadi di sini kita tidak mencari fungsi solusinya apa, tapi kita mencari nilai-nilai Y pada titik-titik tertentu. Dan nilai-nilai ini nanti ya adalah kalau kita lihat grafiknya itu nanti kalau digabungkan titik-titiknya, kalau misalkan nilai-nilai Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan seterusnya itu kita gabungkan dengan garis lurus, nanti hasilnya itu akan setidaknya hasil gabungan garis-garis ini nanti akan mendekati fungsi garisnya. Cuman ya tentunya kita tidak perlu mencari si keseluruhan persamaan ini, atau kita juga tidak perlu mencari si solusi eksak yang ininya ya, kecuali kalau memang bisa gitu. Tentunya kalau di soal perkuliahan, mungkin kalau di soal ujian tentunya nanti ya bisa dicari ya si solusi analitiknya. Tapi kalau misalkan kalian bekerja nanti kebanyakan nanti kasusnya itu adalah kalian tidak bisa mencari si solusi eksaknya gitu, solusi analitiknya, sehingga harus pakai solusi numerik.